Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Putra Pradipta, presensi 35, kelas 11-1 SMA Negeri 1 Pemalang, akan menganalisis masalah jaringan komputer di Laboratorium Informatika yang diberikan oleh Bu Ayu Wulandari selaku guru informatika. Ya, baik, langsung saja kita ke soalnya. Baik, studi kasus. Sebuah sekolah baru saja mengupgrade jaringan komputer di laboratorium informatika mereka. Namun, setelah pemasangan, beberapa komputer mengalami masalah seperti tidak bisa terhubung ke internet, koneksi sering terputus-putus, beberapa komputer dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak bisa mengakses situs web eksternal. Sebagai bagian dari tim teknis sekolah, Anda diminta untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Tugas: identifikasi kemungkinan penyebab dari masing-masing masalah di atas. Rancang langkah-langkah sistematis untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan jaringan yang terjadi. Buat simulasi atau sketsa yang diagram jaringan laboratorium yang menunjukkan titik-titik potensial masalah dan solusinya. Presentasikan hasil analisis kalian dengan menjelaskan solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, langsung saja kita ke soal pertama, yaitu identifikasi kemungkinan penyebab masalah. Baik, ada satu komputer yang tidak bisa terhubung ke internet. Masalah IP address. Komputer mungkin tidak mendapatkan IP address yang valid dari DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol Server. DHCP adalah layanan jaringan yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang tersambung ke jaringan. Yang kedua itu firewall atau security setting. Firewall atau pengaturan keamanan mungkin memblokir akses internet. Yang ketiga, masalah kabel atau port. Kabel jaringan atau port switch mungkin rusak atau tidak terhubung dengan benar. Yang kedua, koneksi jaringan sering terputus-putus. Gangguan pada kabel. Kabel jaringan mungkin rusak atau langgar. Overload. Yang kedua, overload pada switch atau router. Switch atau router mungkin kelebihan beban, menyebabkan koneksi tidak stabil. Yang ketiga yaitu interferensi sinyal. Jika menggunakan jaringan nirkabel, interferensi dari perangkat lain atau dinding tebal dapat menyebabkan koneksi terputus-putus. Yang ketiga itu yang beberapa komputer dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak bisa mengakses situs web eksternal. Oke, dari PC3 ini masalah pertama itu masalah gateway yang dikonfigurasi mungkin salah atau tidak tersedia. Yang kedua, DNS issues. DNS server mungkin tidak dapat menyelesaikan alamat eksternal. Yang ketiga itu firewall atau proxy setting. Firewall atau pengaturan proxy mungkin memblokir akses ke situs web eksternal. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah sistematis untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan jaringan. Yang pertama, tidak bisa terhubung ke internet. Nah, kalian bisa periksa koneksi fisik. Pastikan kabel jaringan terhubung dengan benar dan port switch atau router aktif. Yang kedua itu cek IP address. Gunakan perintah ipconfig Windows atau ipconfig Linux. Bagi yang memakai Linux, untuk memastikan komputer mendapatkan IP address yang valid. Yang kedua yaitu firewall atau proxy setting. Firewall atau pengaturan proxy mungkin memblokir akses ke situs web eksternal. Yang ketiga itu tes koneksi ke gateway. Gunakan perintah ping ke alamat gateway untuk memastikan koneksi ke router. Yang ketiga itu cek DNS setting. Pastikan DNS server dikonfigurasi dengan benar. Yang kedua, koneksi sering terputus-putus.
Nah, kalian jika ada kendala seperti itu, kalian bisa periksa kabel dan port, ganti kabel jaringan atau coba port switch yang berbeda. Yang kedua itu monitor traffic. Gunakan tools seperti Wireshark untuk memonitor traffic jaringan dan mencari tanda-tanda overload atau paket yang hilang. Yang ketiga itu cek NIC, Network Interface Card. Update driver NIC, Network Interface Card, atau ganti kartu jaringan jika diperlukan. NIC adalah kartu jaringan yang merupakan sebuah perangkat keras yang dapat menghubungkan komputer ke jaringan internet dengan media kabel. Seperti itu. Yang ketiga itu periksa interferensi. Jika menggunakan WiFi, pastikan tidak ada interferensi dari perangkat lain. Oke, kasus yang ketiga yaitu beberapa komputer dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak bisa mengakses situs web eksternal. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa cek gateway. Pastikan gateway yang dikonfigurasi benar dan dapat diakses. Yang kedua itu periksa proxy setting. Pastikan pengaturan proxy di browser atau sistem operasi dikonfigurasi dengan benar. Yang ketiga itu cek firewall. Pastikan firewall tidak memblokir akses ke situs web eksternal. Oke, yang soal ketiga nih, sketsa diagram jaringan laboratorium yang menunjukkan titik-titik potensial masalah. Langsung saja. Nah, kita lihat simulasi atau sketsa diagram jaringan tersebut. Maaf ya jika gambarannya kurang bagus atau kurang jelas. Oke, saya akan menjelaskan tentang satu persatu tentang gambar ini. Oke, ya di situ ada komputer satu yang kasusnya tidak bisa internet. Yang kedua yaitu komputer 2 koneksi terputus-putus. Yang ketiga akses tidak bisa di eksternal. Jadi akses lokal tidak bisa di eksternal. Nah, akses itu 3 komputer itu akan terhubung ke switch hub melalui kabel jaringan. Jika ada masalah di sini, misalnya kabel rusak atau port switch bermasalah, komputer tidak akan bisa terhubung ke jaringan lokal atau internet. Nah, selanjutnya switch atau hub ke router atau gateway. Switch atau hub terhubung ke router gateway. Switch atau hub terhubung ke router atau gateway. Router bertanggung jawab untuk mengarahkan trafik dari jaringan lokal ke internet. Jika router tidak dikonfigurasi dengan benar, misalnya gateway atau DNS salah, komputer tidak akan bisa mengakses internet. Baik, nah jika sudah switch atau hub ke router gateway, selanjutnya yaitu router atau gateway ke internet. Router terhubung ke internet melalui koneksi ISP, Internet Service Provider. Jika koneksi internet dari ISP bermasalah, semua komputer di laboratorium tidak akan bisa mengakses internet apapun. Nah, selanjutnya itu solusi dari sketsa tersebut. Maaf teman-teman, tadi sinyal saya buruk, jadi rekamannya agak kurang termatiin. Ya, saya akan menjelaskan ulang solusi yang paling efektif. Yang pertama yaitu ganti kabel atau periksa koneksi fisik. Pastikan semua kabel dan port terhubung dengan benar. Ganti kabel yang rusak atau longgar. Yang kedua itu konfigurasi IP dan DNS. Pastikan semua komputer mendapatkan IP address yang valid dari DHCP server dan DNS server dikonfigurasi dengan benar. Yang ketiga yaitu monitor dan optimasi jaringan.
Gunakan tools seperti Wireshark untuk memonitor trafik jaringan dan mengidentifikasi overload atau paket yang hilang. Pertimbangkan untuk menambah kapasitas switch atau router jika diperlukan. Yang keempat itu periksa firewall dan proxy setting. Pastikan firewall tidak memblokir akses internet dan pengaturan proxy dikonfigurasi dengan benar. Yang kelima yaitu update driver dan firmware. Pastikan driver NIC dan firmware router atau switch diperbarui ke versi yang terbaru. Ya, mungkin dengan mengikuti langkah-langkah di atas, masalah jaringan di laboratorium informatika dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara sistematis, sehingga semua komputer dapat terhubung ke internet dengan stabil dan aman. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.